Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eni Triyunita dari Universitas Terbuka Palembang dengan NIM 859778772. Di sini saya akan praktik mengamati bentuk dan jenis gelombang. Tujuan dari praktikum ini adalah mengamati bentuk dan jenis gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Baiklah, bahan dan alat yang saya gunakan di sini ada yang pertama slinky. Slinky di sini yang kami pakai adalah slinky yang berbahan plastik, pengganti dari slinky yang aslinya yang berbahan dasar besi. Karena kami sulit mendapatkan bahan yang asli, jadi kami menggunakan bahan ini. Yang kedua, kabel listrik. Dan yang ketiga itu ada karet gelang. Baiklah, saya akan memulai pengamatan ini. Pengamatan yang pertama ini saya akan mengamati gelombang transversal menggunakan slinky. Salah satu ujung slinky dipegang oleh rekan saya, sedangkan ujung slinky yang satunya akan saya gerakkan ke kiri dan ke kanan. Kita mulai saja. Kita lihat dan kita amati apa yang terjadi pada slinky ini. Kita menggerakkan slinky ini dengan pelan, maka akan timbul lembah dan bukit dan lembah secara besar. Sedangkan ketika saya gerakkan slinky ini dengan cepat, maka gelombang yang dihasilkan itu kecil, atau bukit dan lembahnya itu kecil. Untuk praktik selanjutnya, saya sudah mengikatkan karet gelang pada tengah-tengah slinky. Kemudian akan saya gerakkan slinky ini dan kita lihat adakah perubahan pada karet gelang yang sudah diikat pada tengah-tengah slinky tersebut. Kita gerakkan ke kiri dan ke kanan sehingga membentuk gelombang transversal. Kita lihat apakah yang terjadi pada karet gelang tersebut. Seperti yang sudah kita lihat, setelah saya lakukan pergerakan yang perlahan dan cepat, kita lihat tidak ada perubahan pada karet gelang tersebut. Dari hasil pengamatan yang kami lakukan tadi, dapat saya simpulkan gelombang transversal itu terdiri dari satu bukit dan satu lembah. Dari A, B, C itu merupakan bukit gelombang atau biasa disebut dengan puncak gelombang. Sedangkan dari C, D, dan E itu merupakan lembah gelombang atau biasa disebut dengan dasar gelombang. Untuk A, C, E, G, dan I itu merupakan simpul gelombang. Sedangkan B itu merupakan puncak gelombang dan D itu merupakan dasar gelombang. Satu gelombang transversal itu terdiri dari satu gelombang dan satu lembah gelombang. Jadi ketika ada dua bukit gelombang dan dua lagi lembah gelombang, itu artinya terjadi dua gelombang transversal. Dapat saya simpulkan itu adalah pengertian dari gelombang transversal itu adalah gelombang yang membentuk bukit gelombang dan lembah gelombang. Baiklah, untuk selanjutnya kita mengamati gelombang transversal menggunakan kabel listrik. Gerakan atau perlakuan yang sama kita berikan pada kabel listrik. Yang pertama itu kita gerakan ke kanan dan ke kiri secara perlahan. Kemudian kita lihat apa yang dihasilkan dari kabel listrik tersebut.
Setelah kami lakukan pergerakan secara perlahan ke kiri dan ke kanan, terlihat kabel tersebut membentuk bukit dan lembah, yang artinya gelombang transversal bisa terbentuk pada kabel listrik. Selanjutnya, saya akan menggerakkan kabel listrik ini secara cepat dan akan kita lihat hasilnya. Terlihat gelombang transversal yang kecil karena pergerakan yang cepat. Pada kabel listrik sama-sama menghasilkan gelombang transversal. Namun tetap ada perbedaan pada penggunaan selinki dan kabel listrik. Perbedaannya itu adalah pada selinki yang berbahan dasar lembut, jadi bentuk gelombang transversalnya sempurna. Sedangkan pada saat penggunaan kabel listrik, gelombang transversal yang dibentuk oleh kabel listrik itu tidak sempurna dikarenakan bahan dari kabel listrik ini yang keras atau tidak lentur. Untuk selanjutnya, kita akan mengikat karet pada tengah-tengah. Untuk selanjutnya, kami akan mengamati pergerakan kabel listrik ini dengan mengikat karet pada tengah-tengahnya, dan kita akan gerakkan ke kanan dan ke kiri secara perlahan dan secara cepat. Kemudian akan kita lihat apakah ada perubahan bentuk dari karet tersebut. Dapat kita lihat hasilnya setelah mendapatkan perlakuan secara perlahan, karet tersebut tidak berubah, tetap pada tempatnya. Yang selanjutnya, saya akan menggerakkan kabel listrik ini dengan cepat. Kemudian kita lihat apa yang terjadi pada karet tersebut. Dapat kita lihat karet tersebut masih tetap pada tempatnya. Artinya tidak ada perubahan ketika saya beri perlakuan pergerakan secara cepat. Demikian pengamatan ini, saya ucapkan terima kasih. Baiklah, untuk kegiatan selanjutnya kita akan mengamati gelombang longitudinal pada selinki yang akan kita berikan perlakuan berikut ini. Kita lihat pada selinki yang akan kita dorongkan ke depan dan ke belakang. Terlihat pada selinki terjadi adanya rapatan dan renggangan. Itu artinya pada selinki yang kita berikan perlakuan didorongkan ke depan dan ke belakang terjadi gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal itu terjadi apabila adanya rapatan dan renggangan pada selinki yang sudah kita dorong dan kita tarik tadi. Ketika adanya satu rapatan dan satu renggangan, itu artinya terjadi satu gelombang longitudinal. Sedangkan ketika terjadi dua rapatan dan dua renggangan, itu artinya terjadi dua gelombang longitudinal. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.